Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas inna ala kulli ahli baitin fi kulli am adhiyatan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kalimat yang pantas kita ucapkan pada hari yang penuh berkah ini kecuali segala puji dan syukur hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kepada kita semua berupa kesehatan lahir dan batin sehingga kita dapat hadir bersama dalam menunaikan ibadah salat Idul Adha. Semoga ibadah kita diterima dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan sebagai doa. Semoga keselamatan dan kesejahteraan senantiasa berlimpah kepada junjungan kita, manusia mulia nan agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang mubarakah ini. Semoga kelak di yaumil kiamah kita termasuk pengikutnya yang akan mendapatkan syafaat beliau. Amin, Allahumma amin. Tak lupa pula di tempat yang mulia dan penuh keberkahan ini, mari kita doakan keluarga, saudara, tetangga, sahabat atau bahkan mungkin ada di antaranya adalah orang tua kita yang saat ini menunaikan ibadah haji untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur, menjadi haji yang mabruk, yang akan mendapatkan balasan syurga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Allahumma ya mujibas sailin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yakni berusaha semaksimal mungkin untuk terus memperbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita kepada sama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas.
yang selalu saya sebutkan sebagai sebuah kesolihan ilahiyah dan kesolihan insaniyah. Dan insya Allah ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang disyariatkan bagi kita umat Islam untuk mewujudkan kedua kesolehan tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada khutbah Id kali ini, khatib mengambil judul ibadah kurban, cinta dan keajaiban. Sebagaimana kita pahami bahwa hukum berkurban menurut jumhur ulama adalah sunnat muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Namun sebagian ada juga yang menyebutkan hukum berkurban adalah wajib. Keduanya disandarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kautsar yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu ya Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Kedua pendapat di atas didasarkan pada ayat yang sama namun berbeda penafsiran. Yang mengambil hukum sunnat muakkadah menafsirkan bahwa salat yang dimaksud pada ayat yang kedua tersebut adalah salat Idul Adha, sedang yang lain menafsirkan salat yang dimaksud adalah salat fardu dan salat sunnat lainnya. Akan tetapi bahwa ibadah kurban hukumnya wajib bagi orang yang mampu, ini tidak ada perbedaan bagi seluruh ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, ya ayyuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin adhiyah. Wahai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun disunnahkan untuk berkorban. Hadis riwayat Abu Dawud. Berdasarkan hadis Rasulullah tersebut bahwa ibadah kurban itu disunahkan kepada kepala keluarga dan disunahkan setiap tahun, bukan sekali seumur hidup. Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadah kurban sudah dilakukan oleh anak Nabi Adam alaihissalam, yakni Habil dan Qabil. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, watlu alaihim naba abnaini adam bil haq id qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ceritakanlah kepada mereka kisah dua putra Adam, yakni Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah satu dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27. Keutamaan ibadah kurban kemudian diikuti oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putra tercintanya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Lalu digantinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan seekor domba yang didatangkan dari surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu wahai anakku. Maka dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu,
insya Allah engkau akan mendapatimu termasuk orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, yakni menyembelih, wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggillah dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi ini. Qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seorang sembelihan, ya, dengan seekor sembelihan yang amat besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari firman Allah Subhanahu wa taala surat As-Saffat, surah yang ke-37 ayat 100 sampai dengan 107, ada hikmah besar yang dapat dijadikan tauladan yang sangat baik dan sangat luar biasa, yaitu di dalamnya ada cinta dan ada keajaiban. Cinta sejati, cinta abadi, cinta yang melahirkan terwujudnya sebuah kepasrahan, kesolihan dan ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya yang telah menciptakan. Seorang ayah tentu sangat mencintai dan menyayangi anaknya. Begitu pula Nabiullah Ibrahim alaihissalam, namun cintanya kepada Allah mengalahkan segalanya, termasuk cintanya Ibrahim kepada putranya Ismail alaihissalam. Kepasrahan Ismail sebagai anak yang rela disembelih oleh ayahnya juga sebagai bukti cintanya kepada Allah Azza wa Jalla telah begitu kuat dan mengalahkan segalanya, sekaligus sebagai sebuah wujud kepatuhan dan hormatnya seorang anak kepada orang tuanya. Cintanya dua sosok manusia pilihan Allah ini kemudian memunculkan keajaiban yang di luar nalar, di luar akal, dan di luar logika manusia. Betapa tidak, saat Ismail sudah dibaringkan di pelipis golok, parang atau pedang, apakah jenisnya yang sudah siap untuk mengeksekusi? Ibrahim alaihissalam membaca Bismillah ya Allahu Akbar sambil menutup kedua matanya. Tangan Ibrahim menarik menyembelih leher putranya Ismail alaihissalam, sehingga darah telah mengalir dalam hati dan pikiran Ibrahim. Ismail putraku yang sangat aku cintai telah wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah Ibrahim membuka kedua matanya, apa yang terjadi jamaah sekalian? Ternyata leher yang terpotong adalah leher seekor kibas yang besar, lagi gemuk, sementara putranya Ismail alaihissalam berada di sisinya dalam keadaan masih hidup dan tersenyum. Saudara-saudaraku yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kesolehan Ismail alaihissalam sungguh sangat kontradiksi dengan anak-anak zaman now, anak-anak zaman milenial, seperti yang kita saksikan lewat media sosial. Seorang anak yang rela membunuh ibu kandungnya di tengah sawah karena tidak dapat memenuhi keinginannya membelikan HP Android, padahal saat itu ibunya lagi bermandi peluk, bermandi keringat, mencari nafkah buat anak-anaknya yang dikarenakan suami sudah meninggal dunia. Ada lagi seorang anak yang rela memenjarakan ibu kandungnya hanya masalah harta warisan. Ada lagi seorang anak laki-laki sukses, berlimpah harta, rela memasukkan ibunya di panti jompo hingga meninggal hanya karena dianggap mengganggu reputasi dan kebahagiaan rumah tangganya. Dan tentu masih banyak lagi tragedi-tragedi kedurhakaan anak pada orang tuanya. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalik.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian yang berbahagia, bagaimana dengan cinta kita kepada Allah? Kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan untuk menyembelih anak, namun membuktikan cinta kita kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban, seekor domba, seekor kambing atau sejenisnya untuk satu keluarga, atau sepertujuh unta atau sapi setiap tahunnya. Banyak sekali hikmah dan fadilah atau keutamaan dari ibadah kurban. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hewan kurban akan menjadi saksi di akhirat. Diriwayatkan dari Sulaiman ibnu Yazid al-Ka'bi, dari Al-Hisham ibnu Urwah, dari ayahnya, dari Siti Aisyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma amila banu Adam yauman nahri amalan habba ilallah min hiraqati damin wa innahu latati yaumal qiyamah yakruniha wa atlafiha wa ash'ariha wa innad dama la yaqau minallahi bimakan qabla ayyaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsa." Tidaklah seorang anak Adam melakukan satu amal yang lebih disukai oleh Allah di hari raya kurban selain dari mengalirkan darah hewan kurban. Sesungguhnya kelak di hari kiamat, hewan kurban benar-benar akan datang dengan tanduknya, akan datang dengan kuku dan bulunya, dan sesungguhnya darahnya itu benar-benar diterima di sisi Allah sebelum terjatuh ke tanah. Maka berbahagialah kalian dengan kurban itu. Ibadah kurban juga sebagai sebuah komitmen terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebutnya, "Salatun hunna alayya faradida wa hunna lakum tatau wal witru wan nahar wa salatud duha." 3 perkara yang bagiku hukumnya fardu, tapi bagi kalian hukumnya tatawu atau sunnah, yaitu salat witir, menyembelih udhiyah atau menyembelih kurban, dan salat duha. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya ibadah kurban. Juga Rasulullah memberikan sindiran kepada kita, sindiran yang dapat menjadi terenyuh buat hati kita. Rasulullah menyebutkan bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'ah wa lam yutah fala yaqrabanna musalla." Dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memiliki kelapangan rezeki tapi tidak menyembelih kurban, janganlah mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad, Imam Majah dan Al-Hakim mensahihkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya walillahil hamd. Jamaat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari uraian khutbah ini setidaknya ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yakni yang pertama, ibadah kurban hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang mampu. Yang kedua, ibadah kurban adalah bentuk komitmen ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya yang telah menciptakan. Yang ketiga, ibadah kurban adalah bukti cinta seorang hamba kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Yang keempat, ibadah kurban akan melahirkan manusia yang bertakwa, yang menjadi kunci keselamatan di dunia dan keselamatan kelak di akhirat. Dan yang kelima, ibadah kurban sangat penting sangat penting bagi kita orang-orang Islam yang beriman dan bertakwa. Oleh karena itu, mari kita berkomitmen untuk berkurban setiap tahun, bukan berkurban sekali seumur hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepadanya. Semoga kita termasuk hamba yang diberikan kemampuan dan kemauan untuk dapat berkurban setiap tahun hingga akhir hayat kita, dan di setiap kurban yang kita lakukan diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan na'imin hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah ya Rabb, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah kasih sayangmu kepada saudara-saudara kami yang menunaikan ibadah haji menjadi haji yang mabrur lagi mabruk. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah ibadah kurban kami menjadi ibadah yang Engkau terima dan Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah yang Maha Kaya lagi Maha Perkasa, limpahkanlah rezeki yang berlimpah lagi berkah kepada saudara-saudara kami kaum muslimin yang tahun ini belum mampu berkorban, agar tahun mendatang, tahun depan mampu untuk berkorban. Ya Allah yang Maha Pemberi hidayah, berikanlah hidayah-Mu kepada kami agar kami mampu meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, mencintai-Mu ya Allah melebihi cinta kami kepada segalanya, mentaati-Mu ya Allah dengan ketaatan tak terbatas, menjadi anak yang soleh lagi sabar. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa ibu bapak kami ya Rabb. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ibu yang telah mengandung kami 9 bulan 10 hari, melahirkan dengan taruhan nyawa, menyusui kami selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang. Sementara ayah yang susah payah banting tulang, bermandi peluh dan keringat, pagi, siang, bahkan terkadang sampai malam berjuang mencari nafkah demi hidup dan biaya pendidikan kami ya Rabb. Ampuni mereka ya Rabb, sayangi mereka ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, jauhkan siksa kubur mereka ya Allah, berikan nikmat di dalam kuburnya ya Allah, dan kelak masukkan mereka ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau berkahi dan rahmati ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Tuhan kami, sungguh betapa besar dosa dan kesalahan kami. Tapi ya Allah, jika dosa dan kesalahan kami menjadi penghalang terkabulnya doa kami ya Rabb, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Engkau yang Maha mendengar lagi Maha penerima taubat, dan Engkau pula yang Maha mengabulkan segala doa. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar
wa adkhilnal jannata ma'al Islam, wa adkhilnal jannata ma'al iman, wa adkhilnal jannata ma'al Quran. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi halqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.